Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, serta dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, langsung saja. Di dalam video ini saya ingin membahas tentang santet dan guna-guna. Kita definisikan dulu santet itu apa. Kalau santet itu adalah ada produk atau barang tertentu yang kita masukkan ke tubuh seseorang dengan tujuan tertentu. Sedangkan guna-guna itu adalah kita mempengaruhi alam pikiran seseorang untuk tujuan tertentu. Jadi bahasa modernnya, guna-guna adalah hipnotis. Nah, antara santet dan guna-guna itu ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah untuk pengobatan. Kemudian kalau negatifnya banyak. Mencelakai orang, supaya orang itu menjadi sayang dengan kita, itu guna-guna. Itu negatif bagi saya. Dan menurut leluhur juga itu negatif. Tapi kalau kita tujuannya baik, itu rata-rata untuk pengobatan, untuk menyembuhkan dari penyakit. Nah, sama seperti dukun. Dukun itu sebetulnya tidak semuanya negatif. Ada dukun bayi, ada dukun pijat, ada dukun pengobatan. Lalu apa bedanya dengan sinsai? Kalau sinsai dianggap positif, kenapa dukun selalu diidentikan dengan negatif? Nah, ini terkait dengan kekuatan tertentu di sekitar tahun 74 sampai tahun 80 ini gencar-gencarnya menegatifkan pencitraan tentang dukun. Jadi dukun itu dianggap negatif. Karena kalau tidak dibuat negatif, masyarakat Jawa lebih percaya ke dukun daripada ke sekelompok orang ini tadi. Nah, dari situlah ada yang mengambil sisi keuntungan. Ada dukun yang bergerak di ilmu hitam untuk menolong orang, mencelakai orang. Nah, ini lucunya. Jadi kita buka perspektif kita dulu, pandangan kita dulu, agar jangan menjudge atau jangan menghakimi seseorang karena konotasi yang sudah dipercaya puluhan tahun. Misalnya dukun itu selalu negatif, santet itu selalu negatif. Tidak, ada santet yang positif, ada guna-guna yang positif. Tapi bayangan kita yang terbentuk dan ditanamkan dalam alam bawah sadar kita bahwa dukun itu negatif, santet itu negatif, guna-guna juga negatif. Jadi ini yang akan kita buka di sini. Nah, seperti tadi, seperti permulaan yang saya sebutkan, santet ini berupa barang yang dimasukkan ke tubuh seseorang. Nah, kalau positifnya seperti apa? Positifnya adalah biasa dikirimkan air putih. Air putih ini kita berikan doa-doa atau mantra untuk penyembuhan. Lalu air putih ini akan dibawa ke orang tadi yang sakit, diminumkan. Ada yang buat mandi, ada yang buat minum. Sedangkan yang negatif apa? Negatif biasa dipakai paku, silet, kawat. Itu biasa untuk mencelakai orang, agar orang itu celaka. Nah, kemudian kalau guna-guna yang positif apa? Guna-guna yang positif adalah hipnoterapi. Seseorang itu
hipnotis, dipengaruhi alam bawah sadarnya untuk kesembuhannya. Nah, dari situ kita bisa tahu apa guna-guna, apa santet. Untuk berikutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang mudah terkena santet atau guna-guna. Ciri-ciri yang pertama adalah orang yang dari kecil sering ditakut-takuti, jadi punya ketakutan yang luar biasa, yang tertanam di alam bawah sadar seseorang. Kita takut melakukan sesuatu, kita takut melakukan perubahan, kita takut melakukan aktivitas, itu mudah. Artinya orang tidak percaya diri, nah, itu sangat mudah. Kemudian ciri yang kedua, orang yang mempunyai kecemasan tingkat tinggi, keraguan-raguan, kecemasan. Jadi gelisah, hidupnya selalu gelisah, tidak tenang. Nah, ketika seseorang terkena beban pikiran yang teramat dalam atau berat, timbullah kecemasan ini. Nah, kecemasan inilah yang membuat orang mudah dikenai santet dan guna-guna. Ini kita bicara dari sisi negatif. Santet yang negatif, guna-guna yang negatif. Ini bisa menyerang orang yang pertama punya ketakutan, punya rasa ketakutan tinggi atau fobia. Yang kedua, punya kecemasan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Yang ketiga, orang yang punya nafsu dan amarah tinggi. Jadi orang yang bernafsu, orang yang punya emosi, emosinya terlalu tinggi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Punya keinginan yang terlalu tinggi, ingin ini. Tidak ada habisnya keinginan itu. Nah, ini yang ketiga. Jadi orang yang punya nafsu tinggi, amarah tinggi, tingkat emosional tinggi jadinya. Kemudian yang keempat, orang yang percaya bahwa santet itu ada. Orang yang percaya bahwa guna-guna itu ada. Nah, disinilah kelemahan orang yang bisa dihipnotis, kelemahan orang yang bisa disantet, diguna-gunai adalah 4 ini. Kalau kita tidak percaya, tidak akan kena. Kalau kita punya hidup tenang, tidak gelisah, tidak punya nafsu tinggi, pasti saya jamin tidak akan kena. Nah, kemudian cara masuknya, guna-guna. Guna-guna ini biasanya ketika seseorang itu sedang tidur. Makanya hipnotis itu selalu mengistirahatkan orang agar mencapai tingkat frekuensi beta. Ketika orang itu tenang, ketika orang itu tidur, theta, nah itu kita pengaruhi di sana, pikiran bawah sadarnya. Jadi seseorang itu akan mendapatkan bisikan tapi tidak terasa karena orang itu tidur. Sama seperti kalau teori modern itu pakai musik afirmasi yang dengan headset sambil tertidur. Musik relaksasi, musik penyembuhan. Nah, guna-guna ini juga seperti itu. Biasanya orang itu tidur. Lalu dikirimkanlah mantra-mantra oleh seseorang itu dengan tujuan tertentu. Nah, supaya tidak salah sasaran adalah
tahu namanya, tahu kelahirannya, cara weton Jawa ataupun hari nasionalnya. Nah, kita kirimkan transfer energi itu namanya, atau telepati. Nah, ini kalau guna-guna. Ketika seseorang tidur, itu otomatis mudah untuk dipengaruhi. Makanya kalau orang Jawa bilang dulu, jangan tidur sore, ojo turu sore kaki, tidurlah lepas dari jam 12, jam 1, jam 2, mungkin jam 3, jam 12 itu berdoalah, bersyukurlah, agar terhindar dari orang yang ingin mencelakai. Nah, kemudian kalau santet ini masuknya yang seperti apa dan bagaimana? Nah, santet ini ada dua. Untuk yang negatif ya, ini ada dua. Dengan bantuan makhluk gaib atau dengan sihir, magic. Nah, kalau dengan bantuan makhluk gaib, itu makhluk gaib yang membawa barang itu dan memasukkan ke seseorang. Dan tidak akan terasa, karena dengan kecepatan tertentu, barang ini akan menjadi energi, jadi tidak berwujud. Misalnya sebuah peluru, ketika melesat dari pistol, itu tidak akan berwujud. Tahu-tahu kena, masuk di dalam. Sama. Tapi ini prosesnya dengan bantuan gaib. Sehingga seseorang itu tidak merasakan dan tidak berlubang tubuhnya. Jadi perbedaan antara sains dan gaib seperti itu. Lebih tinggi ilmu gaibnya daripada ilmu sainsnya. Sainsnya masih ada keterbatasan. Walaupun kecepatannya mungkin bisa dibuat sama, tapi untuk yang lain-lain masih kalah dengan ilmu gaib, ilmu spiritual. Nah, kemudian yang kedua, caranya gimana? Dengan ilmu sihir. Jadi seperti paku, seperti silat tadi, disihir seakan-akan menjadi makanan dan dimakan oleh orang yang dituju. Nah, inilah pentingnya ketika akan makan itu selalu berdoa agar selamat, agar makanan ini menyehatkan. Nah, kalau orang cemas, orang emosian, orang punya ketakutan, orang akan lupa akan hal itu, berdoa, bersyukur bahwa ada makanan sampai ini di depan saya dan bisa saya makan. Nah, inilah filosofi ilmu Jawa. Mensyukuri, nerima ing pandung, apa-apa donga, doa, kirim donga. Agar kita selamat. Karena ilmu Jawa yang tertinggi adalah keselamatan. Nah, kita lalu membahas tentang bagaimana cara santet itu bisa masuk tubuh yang melalui gaib. Seperti kita tahu, setiap orang punya tameng khusus. Yang biasa orang juga menyebut bahwa itu aura.
yang biasa disebut pancaran jiwa, pancaran pribadi seseorang. Aura ini melindungi seseorang. Kalau orang itu semakin bersih hatinya, lurus pikirannya, tidak macam-macam, aura ini akan semakin melebar, energi yang melindunginya. Nah, ketika energi yang melindunginya semakin lebar, jin apapun tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, dalam tubuh orang itu. Tapi ketika terjadi kecemasan, terjadi ketakutan, maka akan ada lubang-lubang di aura itu. Disitulah jin atau gaib bisa memasukkan barang santet itu. Jadi sedulur, pahamilah bahwa semua saling berkaitan. Spiritual ini juga harus kita rawat, karena juga melindungi kita dari segala macam bahaya. Jadi ketika kita cemas, kita kan aura ini akan melemah dan membuat lubang-lubang. Biasanya kiriman itu akan melalui perut langsung, karena perut ini sumber nafsu, amarah, keinginan, itu yang paling berlubang. Bisa melalui pikiran langsung. Jadi di dalam pikiran, dalam otak itu ada paku, bisa. Karena dua tempat itu yang menjadi sasaran empuk bagi dukun-dukun santet yang negatif. Jagalah tubuh Anda, jagalah pikiran panjenengan, jagalah hati panjenengan kalau ingin selamat. Saya sampaikan ini karena sejak tahun 2021 sampai ke depan akan banyak perang seperti ini. Tidak peduli itu saudara, tidak peduli itu teman akrab, manusia akan semakin tega mencelakai temannya sendiri demi tujuannya, demi jabatan, demi uang. Jadi berpeganglah prinsip pada manusia Jawa. Semoga sak tiba-tibane nemu bejo, dan sing bejo itu adalah orang yang waspada. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jangan suka mengurusi orang lain. Urusilah diri kita sendiri. Baktikanlah diri kita kepada Gusti yang ada dalam diri kita. Jadi itu falsafah Jawa yang harus kita ugemi. Karena ke depan, dalam bayangan saya, dalam penerawangan saya, akan banyak perang gaib. Semakin banyak perang gaib. Dikala manusia sudah tidak terkontrol emosinya, tidak terkontrol nafsunya. Dan inilah sering orang disebut zaman goro-goro. Wolak-walik zaman. Lalu kalau kita sudah membahas apa itu santet, ciri-ciri orang yang bisa kena, bagaimana cara santet itu masuk, bagaimana cara guna-guna itu masuk. Kita sekarang bahas cara mengobatinya. Mengobatinya sederhana, dulur. Caranya adalah kita doa dengan keikhlasan penuh, perbanyak air putih, rendam kaki dengan air garam, air hangat yang dikasih garam berasak Jawa.
dibilang garam prongkal, garam yang besar-besar itu, campurkan ke air hangat, kita rendam kaki kita. Kalau misalnya itu belum mengatasi, silahkan datang ke pantai yang aman dalam keadaan cuaca yang baik. Dengarkan info sekitar, dengarkan info BMKG tentang cuaca ombak. Nah, berendamlah di sana. Karena air garam itu adalah pemurnian, pembersihan. Nah, ada cerita dari kakek saya dulu bahwa Pak D saya adalah tentara pelajar. Nah, tentara pelajar yang bertugas memotongi kabel-kabel telekomunikasi punya Belanda. Pada saat itu Pak D saya terlena kena lemparan granat. Jadi ada lemparan granat yang bersarang di perutnya sampai sekitar usus. Nah, pada saat itu perkembangan medis belum seperti sekarang. Dan kalau misalnya itu mau dioperasi di tempat, karena terlalu dalam dan terlalu banyak pecahan granat ini. Lalu sama kakek saya dibawa ke Parangkusumo untuk berendam. Nah, setelah berendam selama beberapa saat, diambillah itu barang dari perutnya. Langsung aja diusap perut sampai dada, diambil, keluar berwujud pecahan-pecahan granat. Nah, inilah sudah cerita kenapa air laut itu sebetulnya untuk pemurnian, untuk kesembuhan. Jadi kalau kita sudah dibersihkan penyakitnya, dimurnikan, disembuhkan, berendam di laut. Kalau tidak bisa di laut, ya sudah, coba pakai air hangat dengan garam berasa yang dicampur, rendamkan kaki, oleskan di tempat yang merasa sakit. Niscaya percayalah, panjenengan akan sembuh. Dan pesan saya, tidak usah dibalas atau tidak usah dikembalikan, biarkan saja. Doakan saja yang baik, karena kalau doa kita baik, akan kembali ke baik kepada diri kita. Kalau kita mendoakan yang buruk, maka yang terjadi keburukanlah yang terjadi pada kita. Itu untuk video saya kali ini, sedulur. Semoga bermanfaat. Tentunya banyak kekurangan dalam video saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata dan tidak berkenan, saya juga mohon maaf. Dan selalu dukung channel saya di Bagus Purnama Channel dengan like, subscribe, dan komen. Jangan lupa aktifkan bunyi loncengnya juga agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Dan akhir kata, saya Bagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.